Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ali Irfani dari kelas A Informatika 2021. Saya di sini akan menjelaskan program dari 3 soal yang telah diberikan. Yang pertama ini ada algoritma Euklidian. Jadi program ini tuh untuk menemukan sebuah FPB dari dua buah bilangan. Nah, definisi fungsinya itu di sini saya menggunakan def, hitung FPB X, Y. Lalu untuk memilih bilangan yang paling kecil, saya menggunakan if X lebih besar dari Y, maka Y itu yang terkecil. Kemudian else, jika Y-nya lebih besar dari X, berarti X yang lebih kecil. Ini saya menggunakan perulangan yaitu for I in range 1 smaller plus 1. Di sini itu maksudnya indeks mulai indeks 1 sampai indeks ke n ditambah 1. Di sini ada if-nya, di sini X dibagi I sama dengan 0 dan Y dibagi I sama dengan 0. FPB-nya maka indeks tersebut. Kemudian kita return FPB-nya. Di sini ada number 1 dan number 2 untuk menginputkan bilangan dari dua bilangan yang ingin dimasukkan agar mendapatkan hasil FPB. Kemudian print FPB dari number 1 dan number 2 sama dengan kembali ke fungsi hitungan def. Oke, saya akan coba run. Oke, di sini ada inputan untuk memasukkan first number. Yang first number itu dalam soal itu 1242 dan number yang kedua itu ada 1986. Kemudian kita enter, kemudian FPB-nya dapat ditemukan yaitu 6. Ya, ini untuk soal nomor 1. Kemudian untuk soal nomor 2 ini saya nyatakan sebagai soal kombinasi. Nah, kemudian di sini saya memakai import itertools. Kemudian ini nilai N-nya. N-nya itu ada 15 soal. Nah, maka data yang saya masukkan itu ada 1 sampai angka 15. Kemudian di sini tuh ada nilai terkecil yaitu 8. Jadi saya menganggap ada 8, 9, 10, ada 3 nilai yang telah ditentukan. Jadi R-nya itu ada 3 yaitu 8, 9, dan 10. Kemudian di sini saya pakai fungsi kombinasi. Itu kombinasi sama dengan itertools.combination data, 3. Kemudian untuk perulangannya for in kombinasi, kemudian print kombinasinya. Saya akan coba run. Ya, di sini hasilnya ada sekian banyak ya. Jadi ini merupakan kombinasi dari nilai 8, 9, dan 10.
Jadi perkiraan dari 15 soal tersebut yang akan mendapatkan nilai 8, 9, dan 10 itu merupakan kombinasi ini semua. Ya, kurang lebihnya seperti itu untuk soal nomor 2. Kemudian nomor 3, sebelumnya saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu. Ada 6 buku basis data, 3 buku metode numerik, 4 buku algoritma pemrograman, dan 5 buku jaringan. Tentukan banyaknya cara agar buku-buku tersebut dapat disusun dalam satu barisan demikian sehingga untuk masing-masing soal. Yang A, semua buku yang topiknya sama terletak di bersebelahan. Yang B, urutan buku dalam susunan bebas. Yang pertama, di sini saya susunan buku dengan judul yang bersebelahan itu, di sini saya akan inputkan jumlahnya nanti. Kemudian di sini ada untuk fungsi faktorial, ini untuk jumlah buku atau jumlah judul. Terus di sini ada untuk faktorial buku basis data, faktorial buku metode numerik, faktorial algoritma pemrograman, dan faktorial untuk buku jaringan. Nanti setelah semuanya dihitung faktorialnya, maka totalnya akan menjadi seperti ini, yaitu faktorial jumlah untuk yang A, itu totalnya itu faktorial jumlah dikali faktorial basis data, dikali faktorial metode numerik, dikali faktorial algoritma pemrograman, dan dikali faktorial jaringan. Kemudian kita print hasilnya, hasil dari jumlah buku dikali basis data, dikali metnum, dikali algoritma pemrograman, dikali jaringan. Kemudian yaitu sekian-sekian. Kemudian ini untuk susunan judul buku itu bebas. Jadi total buku sama dengan basis data ditambah metnum ditambah algoritma pemrograman ditambah jaringan. Untuk faktorial total buku itu sama dengan 1, yaitu for i in range 1, total buku plus 1. Ini untuk indeksnya sama seperti sebelumnya. Terus kita pakai faktorial total buku dikali sama dengan indeks. Hasilnya itu di sini saya pakai rumus faktorial total buku dibagi faktorial basis data dikali faktorial metnum dikali faktorial algoritma pemrograman dan dikali faktorial jaringan. Lalu print hasilnya. Kemudian baik, saya akan coba run. Oke, di sini ada jumlah judul buku, yaitu basis data, metode numerik, algoritma pemrograman, dan jaringan. Berarti ada 4 jumlah judul buku. Kemudian ada 6 buku basis data. Kemudian ada 3 buku metnum. Kemudian untuk APL ada 4. Dan untuk jaringan ada 5. Dan ini hasil dari A yang susunannya bersebelahan, yaitu sekian. Dan untuk susunan judul bebasnya sekian. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari 3 soal matematika distrik ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.